Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, aneh juga ternyata ya. Ini Rudi ya, efek Rudi sebut Kaisang maju pilkada bukan untuk bangun politik dinasti Jokowi. Ya, katanya berspekulasi kalau ganti kakak begitu, kalau pecah kakak itu bukan dinasti politik begitu ya. Padahal apakah nama bapaknya tertera di situ begitu ya? Kalau tertera, apakah ini dinasti politik atau jangan-jangan dibuat rekayasa sehingga tidak punya solusi apapun si Rudi ini begitu ya? Ini yang menjadi pertanyaan spekulasi hari ini begitu kan. Masyarakat ya inginnya dibodohi dengan seperti itu, tapi tahu-taunya pada hakikatnya kena batunya sendiri begitu. Siapa yang bodoh begitu ya? Masyarakat ya tahu sendiri ya dan menilai sendiri seperti apa mereka begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra seperti ini ya. Ini ya, efek Rudi sebut Kaisang ya maju pilkada bukan untuk bangun politik dinasti Jokowi. Dalam apa begitu? Bangsa dan negara begitu ya. Kalau ingin bangsa dan negara sah-sah aja siapapun mereka begitu kan. Tapi yang jelas ini dinasti politik begitu ya. Sudahlah ya, efek Rudi tidak usah berjualan ya. Masyarakat sudah pinter. Kecuali pemuja-pemuja Jokowi ya, yang dungu itu yang bisa lo bodohi. Nah, sebesar ya semoga ex-doger mencair ya di presiden berikutnya. Biar mata lo kebuka Rud. Ini banyak sekali kritikan dari netizen ya. Saya hanya bacakan saja begitu. Tapi ini bagian dari demokrasi begitu ya. Tetapi saya lihat bahwa ya sah saja orang berpendapat seperti itu begitu ya. Ini kader-kader partai masa logikanya berpikiran seperti itu ya. Politisi sekarang banyak yang gak berkualitas, hanya mementingkan kelompok dan partainya sendiri begitu. Jadi saya rasa hal yang wajar misalnya ya, ini ada kritikan-kritikan dari netizen begitu kan ya. Harus kita hormati satu sama lain dalam artian bahwa orang berbicara ini dinasti politik, ini tidak tergantung begitu ya. Tergantung kalau dia mengatakan tidak ya terserah bagi mereka begitu kan. Tetapi kami melihat bahwa ini merupakan dinasti politik begitu ya. Bahkan ya beda kakak itu pasti beda keluarga ya Pak Rud ya. Anda sekolah di mana ya Pak? Malu-maluin pernyataan Anda itu. Gara-gara omongan Bapak sejarah dunia akan berubah. Tidak ada namanya dinasti karena dulu belum ada kakak. Ini kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Sudah makan banyak banget tuh gak ya, nggak pernah harus kenyang ya, sehingga malah merusak logika yang sehat. Ini kritikan dari netizen, bayangkan begitu ya. Ini kalau menurut saya bukan presiden yang ingin membangun dinasti kekuasaan ya, yang mengambil keuntungan atas kepuasan publik terhadap kinerja Pak Presiden adalah para parpol yang mencalonkan anak-anaknya dan menantunya presiden. Banyak parpol yang bersikap pragmatis ya. Kita lihat saja bagaimana nanti perkembangan itu begitu kan. Walaupun mau calon sana sini begitu ya terserah karena inilah demokrasi kita sebenarnya begitu ya. Tapi perlu diingat membangun dinasti politik itu suatu saat nanti akan bisa hancur di situ begitu ya. Dampaknya bisa ke bapaknya nanti begitu. Ini kampanye ini kalau bicara sejujurnya aja dinasti itu ada Tangerang ya. Di Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Banten. Coba bicara sejujurnya aja. Kalau provinsi Banten tidak ada yang maju tapi mundur, itulah dinasti Atut, Ratu Korupsi dan Koruptor. Banyak sekali nih, lebih baik ngaku aja nggak apa-apa politik dinasti, yang penting calon pemimpinnya capable ya. Tunjukin prestasi dan kemampuannya biar kelihatan pinter dikit daripada bikin statement yang pradok pangkat. Ini kritikan dari netizen luar biasa begitu ya. Lah menurut perkataan Rocky Gerung ya siapa yang dungu begitu ya kan, kira-kira kan seperti itu begitu ya. Kalau nggak mau politik dinasti ya, DPR yang katanya perwakilan rakyat buat dong undang-undangnya, jangan subjektif ya, karena nggak mampu bersaing dalam kontestasi ya, blow atau isu politik dinasti, uang banyak partai di partainya juga politik dinasti. Ini kan sebenarnya begini ya. Kita harus memberikan edukasi kepada siapapun begitu. Kita harus akui bahwa ya itu merupakan dinasti politik begitu ya. Kenapa ini? Ya kalau cuma mengakui seperti itu apa dampaknya, kan begitu logikanya begitu. Artinya selama ini apa? Selama ini yang saya katakan bahwa apakah beda kakak itu nanti ya anaknya bapaknya beda kakak, apakah itu tidak dinamakan dinasti politik dan sebagainya? Karena kan masih ada apa-apanya di kakak di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, efek Rudi ya, sebut Kaisang maju pilkada bukan untuk bangun politik dinasti Jokowi. Untuk apa sebenarnya? Untuk bangsa dan negara. Ya sah-sah aja sebenarnya begitu ya. Ini
Dari Kompas ya TV ya, Ketua DPC PDP Perjuangan Solo FX Rudiatmo ya, atau FX Rudi membantah jika Kaisang Pangarep membangun politik dinasti jika dirinya terjun ke dunia politik yang maju di pilkada. Menurutnya Kaisang sudah berbeda kartu kakak dengan Presiden Joko Widodo. Iya tahu begitu, tapi di keluarga Kaisang apakah ada nama presiden di situ begitu? Kan begitu pertanyaannya begitu ya. Kalau politik dinasti masih dalam satu keluarga, nah itu bukan keluarga apa enggak sih? Kan begitu logikanya begitu. Dalam artian kartu keluarga ya. Nah Pak Jokowi ada nggak di kartu anaknya di situ ya? Kan jelas begitu kan ya. Itu loh Pak Presiden kan sudah sendiri sama ibu, masa Kaisang sendiri ya, Mas Kaisang sudah sendiri, Mas Wali kakak, wali kota ya, Mas Wali ya kakak sendiri, Mbak Kohiang ya kakak sendiri, ujar FX Rudi sebagai dikutip dari Kompas, sebagaimana dikutip dari kompas.com ya. Bahkan ini sementara itu FX Rudi menyebutkan jika Kaisang Pangarep ingin maju pilkada lewat partai PDP Perjuangan harus membuat kartu tanda anggota. Kalau memang Mas Kaisang ya mau masuk lewat Solo ya otomatis kalau mau lewat PDP pasti ber-KTA dulu ya, ujarnya. Kaisang Pangarep memang ya disebut-sebut ingin terjun ke dunia politik menjadi salah satu kepala daerah ya. Namun belum jelas di mana dirinya akan mendaftar. Ada di Depok, ada Solo, bahkan ya Sleman disebut bisa menjadi tempat Kaisang bertarung di pilkada. Ya sebenarnya sah-sah aja begitu kan, mau politik di situ begitu tidak menjadi masalah. Tapi perlu diingat yang namanya dinasti politik itu ada keterikatan dengan bapaknya. Ini kan bapaknya begitu ya. Kecuali memang ponakannya di situ, ada menantunya di situ begitu. Ya, ini ada iparnya di situ begitu ya. Ya, kita lihat saja bagaimana perkembangan hari ini begitu kan ya. Karena pada akhirnya saya yakin itu adalah dinasti politik begitu ya. Mungkin atas kekeliruan itulah mungkin FX Rudi ini sebenarnya minta maaf lah atas kerugian atas kesalahan ini begitu. Saya rasa ini salah luar biasa begitu ya. Tetapi ya namanya orang-orang yang kemudian orang-orang pinter itu susah untuk ditegur begitu kan ya. Karena memang dia begitu pinternya begitu kan ya. Berbeda dengan orang-orang yang biasa ya ditegur sana sini ya diterima begitu kan. Kalau orang pinter itu susah, malah yang diberikan yang ditegur malah dikritik habis oleh mereka begitu kan, begitu logika kita begitu. Artinya selama ini siapa yang salah begitu kan? Siapa yang tidak tidak tahu terkait dengan dinasti politik hari ini begitu ya. Ya, anak kecil saja pinter untuk menjawab apa dinasti politik itu begitu ya. Bukan alibi sana sini, kira-kira kan seperti itu begitu. Kata netizen, siapa sih yang benarnya yang dungu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.